Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sedang belajar menggunakan kamera. Saya mendapat hadiah kamera. Karena saya pernah mengatakan bahwa saya punya cita-cita untuk menulis buku atau membuat buku yang isinya foto-foto perjalanan saya ke Eropa kali ini. Dan kemudian ada yang berpikir bahwa lebih baik mempunyai kamera yang baik. Dan saya dapat. Lalu saya belajar. Ketika saya belajar menggunakan kamera ini, saya belajar satu hal yang lebih besar, justru tentang hidup. Di dalam kamera ini bisa lihat yang zoom in dan zoom out. Ada juga lensa yang bisa melihat besar sekali dan terasa dekat, detail. Ada yang melihatnya jauh, tele, kelihatan dari jauh. Dan menurut saya, gambar yang kelihatan jelas itu kemudian kita bisa menjadi lebih dekat. Dan seperti begitu memukau gambarnya. Sementara yang dari jauh, ya kelihatan kecil-kecil, kelihatan tidak relevan. Ada juga kamera yang datar-datar saja. Saya berpikir, cara kita memandang persoalan, peristiwa, dan orang-orang bagus kalau seperti kamera ini. Bagus lagi kalau kita fleksibel melihatnya, terutama melihat persoalan yang membebani. Kalau bisa, kita jangan menggunakan kamera lensa yang dekat. Persoalan itu jadi kelihatan dekat sekali. Kemudian begitu menguasai kita. Perlu kadang-kadang menggunakan lensa yang jauh. Sehingga seperti kalau naik pesawat terbang, sampai di atas, rumah-rumah itu kelihatan sama saja. Kecil, sama, dan bagus. Tapi kalau dekat, waduh, yang kropos-kropos, yang jelek-jelek itu kelihatan semua. Nah, menurut saya dalam hidup ini, hidup religius, hidup rohani adalah hidup dengan cara pandang yang fleksibel. Tidak hanya menggunakan satu lensa saja. Kadang-kadang persoalan perlu diamati secara lebih detail dan kita terlibat sepenuhnya, tapi kadang-kadang kita bisa mengambil jarak lebih jauh. Sehingga gambarnya tidak terlalu menguasai kita. Kita tidak terlalu dekat. Ada jarak. Dan tentu gambarnya menjadi lebih indah. Kita bisa istirahat sejenak, melihat dari perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan kemudian bisa melihat sebaiknya cara memandangnya bagaimana. Nah, dengan cara belajar kamera ini, saya belajar juga memandang kehidupan ini. Pelajaran yang kedua adalah tentang framing, tentang komposisi. Apa saja yang sebaiknya masuk di dalam frame yang nantinya kalau dicetak itu gambarnya jadi indah, komposisinya pas. Maka kemudian peristiwa, pengalaman, atau orang, atau apapun juga bisa menjadi bagus, bisa juga menjadi negatif. Kalau peristiwanya itu negatif, kemudian dimasukkan di dalam frame yang lebih besar, bisa jadi malah bagus, malah lebih indah. Nah, dari kamera ini saya belajar itu. Mungkin nampaknya positif, tetapi dalam frame yang lebih besar malah justru negatif. Nah, framing atau memasukkan dalam frame gambar itu menentukan hasil akhir. Juga menentukan bagaimana kita bisa memandang peristiwa itu. Karena sebetulnya kita tidak bisa mengetahui seluruhnya. Maka memasukkan dalam frame yang terbatas, tetapi dengan komposisi yang bagus, hasilnya malah bagus. Tidak semua harus dimasukkan. Ada bagian yang relevan, ada bagian yang tidak relevan. Dan saya kira dalam hidup juga seperti itu. Kalau semuanya dianggap penting, repot kita. Apalagi kalau kita keliru memandangnya. Ada orang yang sangat perlu bertanggung jawab terhadap relasi-relasinya.
Padahal relasinya itu tidak benar karena di luar relasi yang sebenarnya. Tapi dia merasa harus bertanggung jawab. Nah, frame-nya tidak benar. Tapi Romo kan harus mencintai, Romo. Itu kan ajaran Tuhan. Lah iya, tapi kalau yang dicintai itu istri orang gimana? Frame-nya lebih besar. Sudah punya di rumah. Tidak perlu memperhatikan orang lain yang sudah menjadi milik orang lain. Itu artinya framing. Meletakkan di dalam perspektif yang tepat, yang benar. Karena itu kita selain bisa memandang dari jarak yang fleksibel, supaya kita mempunyai sudut pandang yang tepat, kita juga perlu memasukkan dalam frame yang benar, sehingga gambarnya menjadi indah. Kita juga tidak menjadi bingung dalam mengambil keputusan. Apalagi frame itu berupa waktu, bisa juga ditanyakan. Seandainya sekarang ini saya menganggap peristiwa ini penting sekali, oke, bagus. Tapi coba kasih frame yang lebih besar. Kira-kira masalah ini 10 tahun yang akan datang masih penting nggak ya? Kalau tidak penting, mengapa harus menghabiskan segala-galanya untuk satu hal ini? Bahkan kadang-kadang mempertaruhkan banyak hal karena satu hal yang kita anggap begitu penting saat ini. Kalau saya, karena mungkin saya seorang religius dan imam, di suatu tempat saya berkarya sangat terbatas karena berdasarkan ketaatan. Kalau disuruh pindah, saya pindah. Dan kadang-kadang saya sungguh-sungguh bisa masuk dalam sebuah karya, tugas, pekerjaan yang begitu menyita seluruh perhatian saya. Dan kalau mengalami persoalan, saya juga pusingnya beneran gitu. Tapi ketika kemudian menarik diri mundur dan kemudian mengatakan bahwa, waduh, kalau nanti saya dipindahkan bagaimana ya? Mungkin ini nggak relevan lagi. Karena saya memang mudah pindah, tergantung pimpinan. Ada bagusnya. Saya tidak dikuasai oleh persoalan yang di suatu tempat menggunakan lensa yang begitu besar, seolah-olah itu menjadi persoalan besar sekali. Padahal ketika ditempatkan di tugas yang lain, tidak relevan sama sekali. Disitulah hidup rohani. Kita bisa memanfaatkan cara pandang tertentu. Juga menggunakan frame yang tepat. Sehingga kita bisa memandang peristiwa, memandang pengalaman, memandang sesuatu secara lebih persis, lebih jelas, lebih jernih. Tidak dikuasai oleh persoalan, tidak dikuasai oleh situasi, tetapi bisa melampauinya, bisa mengatasinya, bisa mentransendensi. Berdasarkan fleksibilitas cara pandang. Juga berdasarkan frame dalam konteks yang tepat. Bisa frame waktu, bisa frame mindset yang lebih besar. Sehingga tidak ada yang penting kemudian ditinggalkan. Yang tidak penting malah mendapat prioritas. Dan ketika di dalam frame waktu yang cukup panjang, bisa jadi yang sekarang ini merupakan persoalan besar, 10 tahun ke depan mungkin sudah tidak relevan. Dan karena itu kita bisa menjadi lebih jernih dalam menyikapinya. Terutama karena kita menjalani semuanya itu di dalam iman akan Tuhan yang selalu menemani kita. Dari belajar menggunakan kamera ini, saya juga belajar memandang kehidupan dengan lebih jernih. Mudah-mudahan kita juga terinspirasi, terutama karena kita mempunyai cara pandang iman, cara pandang Tuhan sendiri yang memandang dunia ini sebagai sesuatu yang harus diselamatkan, bukan untuk dihakimi, tetapi untuk diselamatkan. Dan kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan, yang dikasihi oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.